sempat ada korban sampai katanya operasi kena apa yang lu banggakan dari tawuran, sumpah. Jujur gua aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Yoi. Aduh, gue muak sekali dengan kabar ini dan berita ini yang baru-baru ini terjadi, yang melibatkan atau terlibat sekolah gue dulu, yaitu SMK Sasmita Jaya. Terlibat dalam insiden yang bisa dibilang tawuran. Karena banyak banget yang nge-tag gue, banyak banget yang DM gue perihal tersebut, bahwasanya dampak dari edukasi gue selama ini nggak ada hasilnya, dan juga gue cuma nyari, ya bisa dibilang nyari apa ya namanya, muka kepada masyarakat. Tetapi gue sarankan ya untuk kalian yang berbicara seperti itu, terserah menurut gue, terserah, whatever terserah kalian mau bilang gue apa. Intinya gue memberikan yang terbaik buat orang-orang agar berhenti yang namanya tawuran dan sebagainya yang merugikan diri sendiri. Karena setiap konten gue, karena setiap pembahasan gue selalu menceritakan atau memberikan saran akan dampak tawuran. Nah, sekarang gue pengen bahas ini kejadian tersebut, yaitu dia melibatkan SMK Sasmita Jaya baru-baru ini, yang katanya sempat ada korban sampai katanya operasi kena naas, bukan? Ya iya, pasti naas. Karena kenapa? Ini udah melibatkan semua orang, pihak manapun terlibat. Orang tua susah karena lu harus menjalankan operasi. Guru dan sekolahnya dicap jelek. Ayolah adik-adik, kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara gua, apa sih yang lu dapat dari tawuran? Apa sih yang lu dapat dari ya ngebacain orang? Nih, gue sebagai pelaku dulu lah, bisa dibilang pelaku. Yang namanya gue ngebagi, namanya gue dibagi, namanya gue jadi ngerasain lah kayak kalian. Tapi sumpah gue nggak ada niat sama sekali diundang podcast manapun. Kalau mungkin sekarang tuh orang ngiranya lu tawuran biar kayak si ini ya, biar diundang podcast, masuk konten ini. Sebenarnya itu enggak banget sih, menurut gua enggak. Apa yang lu banggakan dari tawuran, sumpah. Jujur gua malah malu sih menceritakan ya masa lalu gua, serius. Ya tapi mau gimana lagi? Nasi udah jadi bubur, tinggal kita sharing aja nih. Tapi kita sharingnya yang baik-baik. Jangan cuma kita sharing cuma negatif doang, cuma ya semacam dampak apa ya, bisa dibilang ya kejamnya doang, tapi kita sharingnya akan dampak tawuran tersebut. Ya buat adik-adik gue nih, awalnya yang gue tangkap ini adalah janjian antara Sasmita dan sekolah yang di Depok. Itu udah janjian, bener-bener niat sama niat, dan itu kronologinya mungkin gue nggak tahu ya, di Depok kalau nggak salah nih, itu katanya sampai kelas 1 kena pakunya, sampai menjalankan operasi sekarang. Kita doain aja buat korban ya, atau semuanya lah yang terlibat dalam insiden tersebut. Ya insaf lah, lu mikir dah coba ke depannya, lu mau jadi apa, lu mau sampai kapan tawuran gitu, mau sampai kapan lu harus di phase ini gitu. Lu harus merubah mindset lu, pemikiran lu ke depannya biar lebih baik buat keluarga lu satu, buat buat negara dan juga orang lain, agar lu bermanfaat bukan karena tawuran gitu sih menurut gua. Kalau bisa dibilang tawuran itu kita nggak bisa langsung stop. Kita nggak bisa sekali ngomong mereka bakalan stop, enggak, perlahan. Tetapi buat alumni khususnya, buat orang-orang yang peduli, dia tidak akan berhenti menyuarakan saran kepada adik-adik kelas agar tidak terjadi lagi tawuran.
Kita ceritain aja dampaknya, kita ceritain aja apa untungnya. Nggak ada untungnya, serius. Malu yang ada. Lu lulus, jujur ya, gue nih mikir nih ya, sempet nih gue demi Allah Rasulullah. Gue kelas 2 dan ada abang-abangan gue kelas 3. Gue dulu lulus, gue pikir enak. Seakan-akan gue kan kenal ya sama abang kelas gue kelas 3. Dan kelas 3 gue udah lulus. Sempat ngobrol lah gue pas dia seragam. Nantilah gampang lah, gue udah kerja. Udah nyari, pokoknya kalau gue udah kelas 3 tuh gampang lah, gue udah punya temen ini di luar, punya abang-abangan gue ini di luar, jadi kalau kerja gampang, gue tinggal nanya dia aja dulu ya. Tetapi ketika lu udah lulus, gue lulus, gak ada satupun yang peduli sama kalian, gak ada satupun yang apa ya namanya ya, yang peduli sih, bener, yang gak peduli sama kalian. Dan mereka itu udah bodo amat. Dia sekarang pas lulus dia udah mikirin diri sendiri, bagaimana cara bertahan hidup kayak gitu. Itu yang gue rasain. Sebab gue lulus nggak langsung kerja. Gue berapa bulan, 6 bulan atau berapa bulan gue nggak kerja. Gue sampai waktu itu gue sempat kerja 6 bulan ya, 6 bulan itu kalau gue salah. Gue sempat kerja langsung 6 bulan itu. Gue sempat kerja di suatu apa ya, tempat. Lu bayangin, gue tanpa gue sebut lah ya, gue kerja apa. Gue 2 bulan habis digaji 300.000 demi Allah. Itu yang gue rasain, pahit, serius anjir. 2 bulan 300.000 habis di ongkos ya kan. Ya kayak gitu sih mungkin ya. Kalau saran gue, tanggapan gue buat perihal tersebut, stop lah ngotor-ngotorin nama sekolah, stop lah buat ngotor-ngotorin nama baik Sasmita Jaya. Sebab Sasmita Jaya itu waktu itu emang sempat booming-boomingnya atau tenar-tenarnya ya biang keladi lah kalau di Tangsel ya. Bentrok mulu sama antara Sasmita dan Bijer. Dan ketika Bijer ditutup, bukannya malah stop, malahan makin gila gitu. Makin gila bukan sama Bijer tapi sama yang lain. Udahlah kawan, stop lah. Karena apa ya namanya, menyesal itu datang belakangan sih. Gue sampai mikir, gue dulu kebagi, gue sampai nyesel banget karena tangan gue cacat, nggak bisa nih ya, ini tangan gue bisa kayak gini nih, dan kayak gini ini nggak bisa, tangan gue cacat akibat tawuran. Sampai orang tua gue nangis, padahal harapan orang tua gue adalah anak satu-satunya yang ingin jadi tulang punggung atau orang satu-satunya di keluarga gue, anak satu-satunya yang di keluarga gue yang diusahakan sekolah biar jadi orang. Ya itu kata gue. Nah, kayak gitu menurut gue. Ya mungkin tanggapan gue itu aja sih. Kalau emang kalian mikir gue cuma edukasi anjing, terserah kalian mikirnya kayak gimana, terserah kalian nilai gue kayak gimana. Pada intinya apapun yang gue ucapkan kepada mereka adik-adik kelas gue itu buat buat dia sadar akan dampak yang gue rasain dulu, akan dampaknya tawuran, hal-hal yang bodoh yang gue lakuin dulu. Apa sih untungnya ya, gue tanya deh sama lu dah. Lu kolom komentar untungnya apa ya, paling lu jawabnya kayak bercanda kayak gini ya, biar diundang kayak lu. Kan goblok mikirnya biar diundang podcast, biar jadi terkenal kayak lu. Enggak, itu tolol. Sumpah, pemikiran yang sangat bodoh. Dan untuk kalian makanya ya, puasanya lu nggak perlu nyalain seseorang atau ngebenci seseorang atau ngajak seseorang untuk membenci orang lain gitu. Kayak gitu menurut gua. Gua bingung sampai sekarang masih ada aja tau. Udah modern lu. Sekarang main cewek, lu berkarya dengan cara yang baik, dengan cara yang stay positif. Lu gunakanlah waktu kalian buat hal-hal yang berguna gitu. Ya contoh, misalkan nih, gua kasih saran. Misalkan lu gagal hari ini, tetapi kalau lu usaha dan kerja keras, lu bakalan jadi orang. Yang penting satu, doa dan ikhtiar selalu berjalan. Kayak gitu menurut gue. Udah anak Sasmita, jangan malu-maluin Sasmita lah. Iya, gue sih sebagai alumni mohon maaf sebesar-besarnya, karena ya gue juga dulu kayak gitu. Gue nggak bisa nyalain kalian juga sih, cuma gue memberi saran agar
ketika lu nggak bisa stop, ya minimal lu kurangin atau lu jangan mikir lagi ke depannya. Mikir ada orang tua yang harus lu banggakan, ada orang tua yang harus lu bahagiakan. Itu nih gue pengen kasih tahu tuh. Ada videonya kok. Mana ya videonya? Ada nih videonya. HP gue deh. Tuh. HP gue mana? Nih videonya nih. Nggak bisa gue itu ya. Nggak bisa apa ya namanya? Nggak bisa gue setel. Gue suaranya aja. Nih ya. Ini kan nih suaranya kalian tahu. Dan orangnya juga parah. Awas sampai lu sel, sampai lu diambil sel. Nah. Ini udah di mana-mana udah pada tahu Sasmita. Kasihan sama orang tua, inget ya pesan gue satu nih. Pesan gue satu. Ingat, kita orang susah jangan banyak gaya karena tawuran. Tuh. Jangan banyak gaya karena lu ngadu gengsi lu. Jangan. Mendingan lu dianggap culun, tapi lu nanti ketika lulus lu berguna. Kayak gitu. Ini ada lagi nih. Nih. Aduh. Anjir tuh. Kalau aduh. Gue dapet kirimannya. Ini gue dapet kiriman dari alumni. Aduh. Karena gimana ya? Gue bukannya so tahu atau so menggurui ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan kita siapa lagi. Udahlah. Ingat banget. Kasihan sama orang tua ya. Mungkin tanggapan gue gitu aja sih. Mohon maaf kalau ada tutur kata bahasa yang baik disengaja ataupun tidak sengaja yang menyinggung kalian atau yang membuat kalian sakit hati. Bahwasanya di sini gue menceritakan atau memberi saran akan dampak yang terjadi ya, apalagi ya soal takutan kriminal lah. Itu nggak baik buat kalian dan keluarga. Udah itu aja. Ingat, satu pesan gue terakhir. Ingat, kita orang susah. Dah, gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan sok terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.